Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam Bible Study CK7 secara online. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan pertolongan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar membahas lanjutan dari Mazmur 141, yaitu 142, di mana tentang sebuah pengajaran doa yang dinaikkan ketika sang pemazmur ada di dalam sebuah pelarian, saudara-saudara, atau sedang dikejar-kejar oleh musuh, oleh masalah. Dan di sini posisi dia dikatakan tidak ada yang lain yang bisa dia lakukan selain mengandalkan Tuhan. Apa pergumulan yang hari-hari ini sedang kita alami, kita hadapi? Mari kita datang kepada Tuhan dan kita bawa setiap doa-doa kita ke hadapan Tuhan, supaya Tuhan yang melepaskan kita, yang meluputkan kita dari segala sesuatu yang mungkin itu dirancangkan jahat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi mari kita datang, kita persiapkan hati kita sebelumnya dengan memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah.
sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dalam hidup kami, hanya Engkau yang kami andalkan dan kami percayai Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang senantiasa berperkara di dalam kehidupan kami hari demi hari ya Bapa. Apapun yang terjadi ya Tuhan, biar kami memiliki pengalaman yang indah bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kami gak bisa mengandalkan yang lain selain Tuhan sendiri di dalam kehidupan kami.
Saat ini kami akan duduk diam dan belajar Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya ini bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, mencerahkan setiap pikiran kami ya Bapa, dan meneguhkan setiap langkah kami, supaya kami semakin hari semakin menyadari bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang besar kuasanya. Mari Roh Kudus, Engkau yang menyelami hati kami, Engkau yang membuka setiap pikiran kami, dan Engkau yang memberikan kepada kami hal-hal yang baru, hal-hal yang boleh untuk kami pelajari, menjadi rema dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Oke saudara-saudara, hari ini kita masuk di dalam Mazmur 142 dengan perikop doa lagi saudara-saudara, tetapi doa seorang yang dikejar-kejar. Nah, kalau kita baca keseluruhan 8 ayat ini, itu nanti akan seperti sedang membaca sebuah puisi yang dramatis gitu ya. Dikatakan di sana diceritakan bahwa ada seorang pelarian yang kemungkinan ditulis oleh Daud. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara di dalam Alkitab ini berkali-kali Daud itu melakukan yang namanya pelarian dari orang yang ingin menghancurkan dia. Hidup Daud itu gak pernah aman saudara-saudara. Bahkan di dalam kehidupannya dia menghadapi perang demi perang, perang demi perang. Bahkan ada beberapa kali Daud melarikan diri. Mulai dari pelarian dirinya ketika Raja Saul hendak membunuh dia dan mengejar-ngejar dia gitu ya. Itu pelarian yang lama yang dialami oleh Daud, sampai anaknya sendiri yang mengejar dia sehingga dia harus lari. Padahal dia waktu itu adalah seorang raja saudara-saudara. Nah, di dalam Mazmur ini pemazmur sedang mencurahkan apa yang dialami dan apa yang dirasakan oleh dirinya pada masa-masa pelariannya. Nah, nanti kita lihat di ayat 1-5 bagaimana pemazmur ini sedang menceritakan tentang dirinya sendiri, tentang keadaannya, dan dia bawa di dalam sebuah doa yang dia naikkan. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 142 ayat yang pertama. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Suatu doa, jadi posisinya dia sedang ada di dalam gua saudara-saudara. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring, aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan kepadanya, kepada Tuhan saudara-saudara. Ketika semangatku lemah, lesu dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Ini adalah sebuah doa yang dinaikkan ketika sang pemazmur ini sedang mengalami kesendiriannya dan kesesakan di dalam hidupnya. Segala sesuatu yang terjadi hari itu membuat dia merasa sendirian. Dan mungkin ini sudah berlangsung dalam jangka waktu yang lama ketika dia harus mengalami pelarian ini. Sehingga dia menyebut kata nyaring, berseru secara nyaring itu sampai 2 kali saudara-saudara disampaikan. Artinya apa? Benar-benar kenceng suaranya. Dia benar-benar teriak karena begitu sesak hatinya. Sehingga dia ingin melampiaskan, meluapkan apa yang ada di dalam hatinya ini melalui seruannya yang nyaring. Dan dia tahu dia gak dapat mengandalkan siapapun. Dia lihat ke kanan, dia lihat ke kiri. Gak ada orang lain. Pelariannya hanya pada Tuhan. Sehingga setiap apa yang dia rasakan dikeluarkan di dalam keluhan-keluhan yang dinyatakan di dalam Mazmur ini dan diserukan kepada Tuhan. Dikatakan bahwa semangatnya sudah lesu. Dan dia tahu Tuhan itu yang mengetahui jalannya. Ke depan akan terjadi apa. Nah, perhatikan kalimat ini saudara-saudara. Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di sini pemazmur
mengajarkan kita tentang keyakinannya. Ketika kita tahu bagaimana orang sedang sendiri di dalam pelarian, mungkin ketakutan-ketakutan yang dia alami, tidak ada satu orang pun yang bisa diajak bicara. Tetapi dia yakin bahwa Tuhan itu mengetahui jalannya. Ketika dia tidak sanggup menjalani hidupnya, dia tetap yakin bahwa Tuhan yang mengatur seluruh hidupnya. Ini begitu luar biasa ya saudara-saudara. Seringkali ketika kita semangatnya sudah melemah gitu ya, sudah nggak bersemangat lagi, yang kita pikirkan adalah diri kita sendiri. Tapi hari itu pemazmur menyampaikan keyakinanku bahwa Tuhan yang mengetahui jalanku, Tuhan yang mengizinkan aku untuk ada dalam fase ini. Nah, di sini seolah-olah dia menyatakan bahwa bagaimana Tuhan itu mengetahui segala sesuatu juga yang dia perbuat. Apa yang benar, apa yang sudah dia pertaruhkan di dalam kehidupannya. Tuhan itu tahu bahwa jalan hidupnya itu adalah sebelumnya yang dia lakukan adalah benar. Dan kedepannya Tuhan yang atur. Dia berani untuk mengatakan itu. Tetapi ketika dia berjalan sambil menjaga langkahnya untuk hidup benar, ada jalan yang dia lewati di mana musuh-musuhnya itu memasang jerat atau ancaman yang tersembunyi. Sehingga membuat dia takut, membuat dia khawatir. Sebuah doa dengan kecemasan di dalam hatinya. Kita sudah berusaha untuk menjaga kehidupan kita. Tetapi kita nggak tahu jerat apa yang dipasang oleh orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita untuk membuat kita terjatuh. Nah, ketika dia memandang sekelilingnya, nggak ada satupun yang bisa menghiraukan dia. Nggak ada satupun yang bisa menolong dia. Bahkan ketika dia menghilang, dalam pelariannya itu dia menghilang. Nggak ada satupun loh yang mencari. Sedih ya saudara-saudara. Nah, menurut saya ini bukan pelarian ketika Daud ada di Gua Adulam. Karena apa? Ketika Daud ada di Gua Adulam itu dikatakan di dalam Alkitab dia menjadi pemimpin orang-orang yang mengalami kesukaran dalam hidupnya. Artinya apa? Waktu itu dia bersama orang banyak. Waktu itu mungkin ketika dia ada di dalam masalah, dia bisa sempat mendengarkan keluhan orang lain dan di situ bisa sama-sama saling menguatkan. Tapi di sini saudara-saudara, Daud menyatakan bahwa dia sedang sendiri. Nah, kalau di Gua Adulam itu kira-kira Daud bersama dengan 400 orang. Mereka yang dikejar-kejar oleh tukang hutang piutang, orang-orang yang sakit hati. Nah, Daud bersama dengan mereka. Jadi tidak pada masa Daud dalam kesendiriannya. Tetapi di dalam Mazmur 142 ini, sekalipun dikatakan dia berada di dalam sebuah gua, belum tentu itu adalah Gua Adulam. Nah, mari kita baca di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-6. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. 2 kali dikatakan kata lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Nah, sekali lagi ada kata berseru-seru diulang. Sebuah permohonan yang benar-benar disertai dengan keyakinan akan perlindungan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia cuma bisa berseru sama Tuhan. Itu cuma yang bisa dia lakukan di dalam masa pelariannya. Sedangkan di ayat yang ke-7 dinyatakan kembali keadaan pemazmur sudah lemah. Karena apa? Orang yang mengejar atau mungkin orang yang mengancamnya itu terlalu kuat baginya. Sehingga pressure buat dia. Bagaimana dia melihat keadaan sekeliling di tengah kesendiriannya, ada hal-hal yang dia takuti akan mengejar dia. Nah, sedangkan di ayat yang ke-8 dia bilang bahwa dia ingin dikeluarkan dari penjara. Nah, kata penjara ini sebuah kata kiasan saudara-saudara yang mengungkapkan
keadaannya yang terkurung, bukan dalam arti penjara yang sebenarnya, tetapi dia terkurung di dalam masalah tersebut, sehingga dia merasa seperti orang yang terpenjara. Nah, dia kepengen kembali, dia menyatakan kerinduannya untuk dia bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali. Dia bisa beraktivitas kembali bersama-sama orang yang benar yang dulu ada di dalam kehidupannya. Apabila Tuhan mengabulkan doa dan permohonannya. Nah, di sini kita lihat ya saudara-saudara, Mazmur ini mengisahkan doa permohonan yang dinaikkan kepada Tuhan ketika keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Dia hanya sendirian, dia diasingkan di masa pelariannya, dan yang sedihnya nggak ada seorang pun yang bisa menolong dia, menghiraukan dia. Penderitaannya harus dihadapi sendiri. Kesukarannya dalam kondisi waktu itu sangat-sangat membuat dirinya lemah. Dan dia harus berjuang untuk tetap meyakini ada pertolongan Tuhan di sana. Di dalam Mazmur 142 ini disampaikan, hanya dengan ketekunan dalam doa dan iman yang teguh yang bisa membawa, yang membuat kita bisa bertahan ketika mengalami penderitaan. Mungkin dia memikirkan hal-hal yang sebelumnya terjadi di dalam kehidupannya, yaitu ketika dia ada bersama-sama dengan orang-orang. Dia masuk di dalam sebuah komunitas yang bisa mendukung dia, mensupport dia. Tapi hari itu dia sedang merasa sendiri. Dan dia berusaha untuk tetap tekun berdoa dan mengandalkan Tuhan supaya imannya diteguhkan. Nah, ini yang membuat dia bisa bertahan di dalam penderitaan. Saudara-saudara, ada sebuah ayat di dalam Ibrani 6 ayat 19 yang mengatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh, sebuah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Maksudnya apa saudara-saudara? Tuhan Yesus telah menyelesaikan segala sesuatu terlebih dahulu sebelum semua penderitaan yang kita alami. Tuhan Yesus sudah pernah menyelesaikannya bagi kita semua. Nah, Mazmur 142 ini boleh dikatakan sudah dipenuhi ketika Yesus mengalami penderitaan di atas kayu salib. Yesus yang menjaga hidupnya dengan benar. Yesus yang menyelamatkan umat manusia harus dihukum mati di kayu salib. Dan ketika itu kita lihat tidak ada seorang pun yang berani membela dia. Murid-muridnya meninggalkan dia. Orang-orang terdekat tidak berani mendekat. Bahkan tidak ada yang membebaskan Tuhan Yesus dari segala tuduhan Pilatus. Orang-orang hebat pada waktu itu menjauh dari kehidupan Yesus. Mungkin ada beberapa orang di sana yang mengagung-agungkan Yesus sebagai guru. Tapi pada saat itu dia ada di dalam titik kesendiriannya. Dan kondisi Yesus waktu itu benar-benar sangat lemah. Dia berseru hanya kepada Allahnya saja, hanya kepada Bapanya saja. Yesus ditinggalkan dalam kesendiriannya. Siapa musuh-musuh Yesus pada waktu itu? Orang-orang kuat, saudara-saudara. Orang-orang yang kuat pada zaman itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Membawa kemenangan yang hari-hari ini bisa kita nikmati. Sebuah sauh yang kuat sudah ditanamkan oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Seberapa hebat pencobaan itu ada di dalam kehidupan kita. Kita harus yakin dan percaya Tuhan sudah mampu untuk melewatinya. Mungkin hari ini di antara kita ada yang merasa ditinggalkan oleh manusia, merasa sendiri. Tetapi percayalah bahwa Allah itu gak pernah meninggalkan kita. Justru di dalam kita melewati masa padang gurun, kita ada di dalam pencobaan dan penderitaan. Ini merupakan sebuah kesempatan bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita dan berharap hanya kepada Tuhan. Karena saudara-saudara, kita gak bisa mengandalkan manusia. Manusia mungkin bisa meninggalkan kita. Orang terdekat pun mungkin bahkan bisa mencibir ketika kita ada di dalam permasalahan. Mungkin mereka bisa membantu sekali, 2 kali. Setelah itu mereka akan seolah-olah urusanmu sendiri. Nah, di sini
Mazmur 142 mengingatkan kita, ketika kamu sedang dikejar-kejar oleh permasalahan, ketika kamu sedang berusaha untuk terlepas dari permasalahan, ingatlah keyakinan terhadap dirimu sendiri tentang bagaimana iman kepada Tuhan membuat kita kuat di dalam menghadapi segala sesuatu. Apapun yang mungkin kita alami membuat semangat kita semakin menurun, semakin lemah. Tapi kita percaya melalui Mazmur 142 ini dengan doa yang kuat di hadapan Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan yang besar yang membuat kita bisa terlepas dari segala permasalahan. Kalau yang lalu-lalu Tuhan bisa menolong kehidupan kita, hari ini pun Tuhan pasti akan tetap bisa menolong karena perbuatannya yang besar, perbuatannya yang ajaib itu sanggup untuk menyelesaikan permasalahan kita hari-hari ini. Saudara-saudara, kita hanya tetap berharap kepada Tuhan, meyakinkan kehidupan kita di dalam Tuhan dan menjaga kehidupan kita dengan benar. Karena Tuhan melihat jalan kita, Tuhan memantau kehidupan kita, dan Tuhan beracara atas jalan yang ada di depan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih boleh merasakan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau hari-hari ini Tuhan kami merasa sendiri, kalau hari-hari ini kami merasa banyak orang yang meninggalkan kami. Tapi satu ya Tuhan yang kami tahu, Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami ya Bapa. Engkau senantiasa mengiringi jalan-jalan hidup kami dan memberikan segala yang terbaik ya Bapa. Tuhan, perhatikan setiap langkah hidup kami. Ketika Kau dapati kami melakukan salah Tuhan, kiranya Engkau ya Tuhan yang mengoreksi hidup kami. Dan melalui segala permasalahan ini kami dimurnikan ya Bapa. Sehingga kami bisa menjalankan kehidupan kami di dalam kebenaran ya Bapa. Kau yang memberi kekuatan bagi setiap yang lemah ya Tuhan. Engkau yang menopang ya Tuhan kehidupan kami yang sedang lemah ya Bapa. Kami percaya pertolongan kami datangnya hanya daripada-Mu. Biar ya Tuhan, setelah kami melewati ini semua, kami bisa mempermuliakan nama-Mu. Segenap orang-orang yang hadir Tuhan, segenap hati kami ya Bapa, biar ya Tuhan senantiasa meninggikan nama-Mu ya Bapa. Dan segala apapun ya Tuhan yang kami lakukan ya Bapa hari-hari ini, biar bisa menjadi berkat buat orang-orang yang Engkau taruh di sekitar kami. Kami serahkan segala sesuatunya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih saudara-saudara sudah menyaksikan Bible Study CK7 online ini, dan kiranya kita semua mendapat berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.